Oke, Pak Ustadz, saya pernah ngobrol dengan orang yang LGBT, beberapa, ya. Ada beberapa yang sudah pernah saya tayangkan, bahkan saya take down, karena pada waktu itu guru saya minta untuk tidak ditayangkan. Padahal waktu itu menurut saya tayangannya sangat bagus ya, sangat bagus. Waktu itu, jadi ini sudah saya take down, jadi nggak ada lagi tayangan tersebut. Jadi saya ngobrol dari hati ke hati. Dianya merasa, dianya wanita, tapi dianya merasa dia terlahir sebagai pria. Atau prianya juga merasa dia terlahir, dia nggak pengen Pak Ustadz. Dia nggak mau. Benar-benar demi Allah dia bilang dia nggak mau. Tapi ini yang dia rasakan dalam tubuh dia. Dan sejak dari lahir bahkan sampai dewasa, ini yang dia rasakan. Jadi kayak, aku juga nggak kuasa loh. Nah kalau sudah seperti itu bagaimana Pak Ustadz? Kita kembali dulu gini dok. Memang kita harus bicara sebab dulu ya. Sebab lahirnya ini ada internal, ada eksternal. Internal itu lebih kepada keluarga sih. Dan itu juga ada dua unsur di situ. Yang pertama bisa saja karena kedua orang tuanya memang pelaku. Homo atau lesbi. Sehingga dia berpikir si ayah ini kalau naudzubillah ada pasangan homonya datang dan dia lakukan di depan anak-anaknya karena dianggap masih kecil, oh mereka nggak paham. Atau ibunya lesbian, oh nggak paham gitu kan. Atau perselingkuhan misalnya terjadi pun, zina pun sama. Banyak anak-anak rusak itu akibat pasangan ya. Ya, jadi anak-anak ini dari kecil ngerekam terus gitu kan. Karena kalau kita nonton, saya bukan dukung nontonan ya, tapi kalau kita orang dewasa nonton film atau sinetron ada ciuman, kita dewasa ini masih mempertimbangkan mengatakan, oh itu cara mereka. Kadang-kadang juga kita tergoda. Tapi kalau anak kecil beda. Yang direkam sama dia adalah, oh saya kalau besar, saya harus punya pacar, saya harus cium. Itu rekaman langsung to the point kalau anak kecil. Makanya kalau kita tontonin contoh misalnya kartun Tom and Jerry. 5 menit aja, terus kita matikan. Itu sudah pukul-pukulan adik kakak itu. Karena memang sepanjang cuplikannya berantem terus. Kalau orang dewasa kan kita cuma ngakak-ngakak, ketawa-ketawa. Oh iya, haha itu lucu. Tapi anak-anak tidak seperti itu. Dia langsung praktekin. Makanya kadang-kadang dia tiba-tiba emosi, tiba-tiba kadang-kadang dia mukul, tiba-tiba dia gigit. Itu kena efek dari itu kan. Jadi ini masalah. Ini faktor internal, tapi di unsur yang pertamanya. Karena memang orang tuanya pelaku. Atau unsur yang kedua adalah terjadi kalau misal suami istri ini punya 3 orang anak laki-laki. Mereka pengen sekali punya anak perempuan. Lalu Allah karuniakanlah anak keempat yang bungsu perempuan. Tapi orang tuanya membiarkan kakak-kakaknya yang 3 laki-laki ini bermain sama adik perempuannya. Semuanya gayanya laki-laki. Pakai sepatunya, main bola, berantem, gulat-gulatan. Jadi anak perempuan ini tumbuh dia rasa dirinya laki-laki.